Setelah itu dibangun nggak lama, ambruk. Musola. Ambruk. Bahkan yang tadinya rame, tahu nggak, santri-santrinya pada pergi. Di dalam lingkungan pesantren itu kan ada semacam aturan tidak tertulis. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kiai atau gus-gus itu menjadi keputusan mutlak yang nggak boleh dibantah gitu ya. Nah, Karena saya melihat ada semacam doktrin yang berusaha brainwash lah iya. sampai ke tahap itu gitu, karena tidak ada demokrasi di dalam pondok pesantren. Itu bagian dari su'ul adab. Di pesantren itu kan banyak sekali kasus free LGBT. Kalau laki-laki sama laki-laki ya amrot. Meryl, tau nggak Meryl? Tahu. Iya, Meryl kan. Meryl itu apa sih, ya kan? Itu kan coba. Meryl itu Nggak benar, saya nggak tahu. Saya mungkin pernah baca tapi lupa. Meryl itu cowok yang suka cowok gitu, Pak. Jadi karena di pesantren itu kan ya cowok tidurnya, mainnya semuanya dengan cowok, cewek, apapun itu dengan cewek. Nah, sehingga akhirnya karena keterbiasaan mereka dengan sama jenis, akhirnya dia menyukai lah sama jenis itu. Beberapa hari terakhir ini kan saya baca ini ya, banyak artikel yang saya baca lah. Nah, satu atau dua artikel yang saya baca itu bicara soal bagaimana membangun pola pendidikan Islam yang lebih ramah anak begitu ya, ramah anak gitu. Nah, salah satu yang disinggung adalah soal beberapa kasus yang menjadi sorotan, terutama yang terjadi di lingkungan pesantren. Misalnya, ya mohon maaf ya, ada kasus pencabulan, ada kasus pembulian, ada kasus penyelewengan dana, banyak hal lah gitu ya. Nah, kemudian di TikTok juga sempet saya nonton tuh, ada salah satu kiai udah berumur gitu, dan dia kalau nggak salah juga profesor gitu ya, yang menampar anak didiknya karena nggak salaman sama dia gitu. Ada nonton nggak, Sir? Iya. Ada di. Cuma itu udah parah banget sih. Iya, maksudnya saya membaca itu sebagai bentuk bentuk ekspresi dia yang merasa nggak dihormati oleh santrinya mungkin gitu ya. Iya. Nah, saya pribadi kan bukan orang yang backgroundnya dari pesantren gitu ya, dari lingkungan pesantren. Ya, kesempatan ini saya gunakan pengen nanya banyak ke Adha lah, sebagai santri terbaik nasional waktu itu ada ya, iya. santriwati ya. Lomba apa dulu? Dapat beasiswa di Madinah dan Al Azhar, dia tolak. Saya yang ditolak. Ada dari tahun berapa ke tahun berapa di itu? Atau berapa tahun durasi di pesantren? 3 tahun setengah sih. Itu waktu saya Level SMA kuliah. berarti? Enggak, ketika kuliah. Jadi saya kuliah sambil mondok. Oh, SMA-nya justru umum? Saya SMA-nya umum, tapi sebelah rumah saya pesantren. Sekolah saya juga masih di lingkungan pesantren ketika SMA. Jadi saya selama seumur hidup saya berada di lingkungan pesantren. Meskipun ketika mondok secara formal, mukim, saya baru ketika kuliah. Oh, gitu. Iya. Tapi mondok jatuhnya, mondok kuliahnya tapi di UIN. Berarti apa levelnya itu apa itu? Mahasantri ya. Nah, kalau kayak gitu nih, saya mohon maaf nih, saya pengen banyak tanya nih ya. Kan beberapa mungkin 2 tahun terakhir ini kan kita mungkin sama-sama tahu lah, ada beberapa kasus yang akhirnya dijadikan alasan orang untuk jangan lagi memasukkan anaknya ke pondok pesantren, karena beberapa kasus itu mencitrakan hal-hal yang negatif soal pesantren gitu ya. Nah, termasuk tetangga saya juga lah, kemarin itu katanya rencananya mau masukin anaknya ke pesantren, katanya nggak jadi, takut nanti ada kenapa di dalam gini kan, itulah. Yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana
pengelola pondok pesantren itu memperlakukan santrinya gitu sih menurut saya. Nah, kalau ada sendiri maksudnya mohon maaf nih, ada pernah nggak punya pengalaman jelek terkait hubungan antara Adha sebagai santri atau mas santri dengan pengelola pondoknya gitu? Sebenarnya saya bukan santri yang manut atau nurut gitu sama kiainya gitu ketika saya mondok. Karena ya satu, saya paham karakter saya itu pemberontak, saya harus diyakinkan secara logis dulu tentang satu hal, entah bahkan itu tentang perkara agama, baru saya percaya gitu. Sedangkan ada tipe pemuka agama yang mendoktrin tanpa memberikan penjelasan yang utuh kenapa kita harus percaya pada perkataan dia atau pada dalil yang dia bawa gitu kan. Jadi saya merasa saya tidak semumpuni beliau, para kiai-kiai ini, pengasuh pondok pesantren yang dulu saya mondok gitu. Cuma saya mengkritik deliverynya, cara dia menyampaikan apa yang dibawa oleh agama ke para santri-santrinya gitu. Tapi ada hal lain juga yang bikin saya tuh jadi memberontak gitu, karena apa yang beliau ceramahkan itu tidak tercermin dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya mungkin ini satu kesalahan berpikir saya waktu itu ya Pak. Tapi karena saya ini dulu jurnalis pondok juga, saya bukan pengurus, tapi saya dekat dengan pengurus. Jadi bagian keuangan, bagian media, bagian logistik, semuanya saya dekat. Jadi dapurnya pesantren saya tahu, saya keluar masuknya uang saya tahu, saya pasti dapat info-info dari mbak-mbak pengurus gitu. Dan ternyata dari pengamatan saya, mereka tuh nggak sepenuhnya, kan biasanya nunduk, gangge sendiko dawuh gitu ya. Tapi ternyata dalam hati mereka tuh tidak seperti itu. Banyak hal yang mereka tekan, sembunyikan ketika menjalani peran mereka sebagai pengurus gitu. Karena mereka melihat sisi bobrok, kalau dibilang sisi bobrok pesantren mungkin terlalu mengeneralisir ya. Tapi ini di satu kasus di pondok pesantren saya yang ada di Semarang, itu ada sisi gelap yang ditampilkan dari situ gitu. Gelap banget ya? Dark. Dark coklat. Nah, jadi mereka ini hanya menampilkan sendiko dawuhnya di depan, tapi di belakang mereka mengkritisi betul apa yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren saya. Salah satunya itu tentang dana. Ya, kalau memang ada beredar kasus belakangan tentang penyelewengan dana, sebenarnya itu bisa dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali oleh pemuka agama. Yang mengagetkan kan itu ya Mas, orang yang seharusnya menjadi panutan, beliau yang menyerukan kamu harus jujur, kamu harus amanah, tapi pada akhirnya dia sendiri yang menjadi pelaku pencurian gitu, yang tidak amanah. Kalau boleh tahu nih, itu duit yang diselewengkan itu duit santri kah atau duit bantuan donatur atau apa itu biasanya yang setahunya ada? Yang saya tahu itu ada sebenarnya uang bantuan juga banyak yang diselewengkan, uang santri juga, karena pada yang terutama yang bikin saya memutuskan untuk keluar dari pondok pesantren itu ya Pak, karena saya ini ketua jurnalistik di pondok. Saya ada proyek ketika akhir sanah untuk menerbitkan satu buku tentang napak tilas pondok pesantren. Dari situ saya wawancara ke berbagai kiai keturunannya yang punya pondok pesantren, saya sampai ke berbagai kota demi mendapatkan informasi tentang napak tilas perjalanan pesantren itu lah. Iya. Dari awal sampai akhir. Iya. Pada akhirnya saya dan tim jadilah satu buku itu, napak tilas pondok pesantren. Tapi
buku itu rencananya akan dijual ke acara haflah akhir husana. Haflah, iya. Tapi dalam pesantren itu ada semacam dua otoritas lah antara adik dan kakaknya. Nah, jurnalistik ini berada di bawah adiknya, tapi akhir husana secara keseluruhan itu milik kakaknya. Secara pendanaan juga berbeda. Pelaksanaan acara lah gitu ya. Nah, kami berencana untuk menjualnya di akhir husana, berarti bekerja sama dengan kakaknya dong. Iya. Akhirnya dengan kesepakatan, oke, kita nitip dagangan di haflah akhir husana sebagai satu paket pembayaran ya kayak seragam, terus acaranya gitu, beserta dengan buku itu. Nanti kita fee-nya 10%-nya dibagi ke haflah, 90%-nya kita kelola untuk keperluan internal jurnalistik ke depannya. Ya, disepakati seperti itu. Tapi hasilnya ketika selesai haflah akhir husana, hasil dari penjualan buku dan keuntungannya itu seluruhnya diambil oleh kakaknya. Jadi di situ saya sangat marah karena ini jurnalistik yang susah-susah dibangun, tapi tidak bisa berjalan karena tidak ada uang. Nggak disupport, ya. Iya, secara finansial. Ketika kita sudah berhasil menciptakan satu produk, uang itu malah dibawa dengan alasan ya ini karena ikut haflah, ya udah uangnya ikut haflah aja gitu. Kan jadi kayak ini apa yang sebenarnya jenengan inginkan gitu dari setiap pengajian, setiap ceramah-ceramah jenengan. Kenapa perilaku jenengan seperti itu gitu? Ya saya seharusnya tidak menyerang secara personal sih, tapi saya menyayangkan sikapnya aja sih Pak. Kenapa harus ada di lingkungan pondok pesantren? Nama pesantrennya apa? Jangan. Tapi kan maksud saya gini, mohon maaf ya, kan ya kayak saya pun juga beberapa kali sempat mendapat kesempatan ya berkunjung ke pesantren, terutama yang di Jawa dan Banten ya. Jangan-jangan pesantrennya ada juga. Ya, maksudnya memang di dalam lingkungan pesantren itu kan ada semacam aturan tidak tertulis bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kiai atau gus-gus itu menjadi keputusan mutlak yang nggak boleh dibantah gitu ya. Nah sayangnya di situ karena akhirnya yang terjadi banyak pesantren itu terjerumus ke hal-hal yang menurut saya itu secara administrasi salah, secara pengelolaan manajemen pesantren itu akhirnya banyak hak orang lain yang diambil gitu ya, gitu. Nah tapi kan itu memang ini ya di Jawa sendiri karena sebagian besar itu mengedepankan gitu ya. Ya mengedepankan toto promo, ya sendiko dau, yai segala macam gitu ya. Nah pada akhirnya banyak hal yang menurut saya menjadi bahan kecurigaan orang-orang terhadap integritas atau kapasitas pesantren itu gitu. Ya akhirnya maksudnya itu menjadi bumerang karena orang akhirnya mulai surut kepercayaan terhadap institusi pesantren. Mungkin itu bahasa saya sebagai orang awam, orang luar ya. Itu. Nah kayak Mas Asori kan juga dia punya pengalaman, ya pernah cerita sih sekilas, tapi saya pengen gali juga soal kemarin itu sampai sempat ini ya mengabdi ya. Enggak. Yang tadi ada ceritain ya, justru ini yang lebih banyak Pak. Kan yang sering diekspor, yang sering perlihatkan itu kan pencabulan ya. Iya. Justru ini penyelewengan dana yang kayak gini nih, itu justru yang sering terjadi. Tapi nggak di up aja. Mungkin ya para seniornya juga ikut nikmatin gitu ya, para pengurusnya ikut nikmatin mungkin ya. Jadi akhirnya diem gitu. Karena ini masih sejalan sama Adha ya. Itu ada Pak, satu pesantren, dia itu ingin membangun. Kota apa? Ada satu pesantren, dia itu ingin membangun. Nepal ya? Iya, pesantrennya. Dan itu pesantren kecil Pak. Pesantren kecil, kiainya tapi kiai besar gitu. Kiai besar, tamunya banyak, santrinya banyak,
Tapi seiring berjalannya waktu itu agak mengecil gitu pesantrennya agak sedikit. Nah, jadi itu bikin penggalangan dana untuk para alumni. Ayo silakan. Ini. Nah, setelah itu alumninya yang disuruh urunan. Iya. Oke. Ya namanya juga tahu sendiri kan, para santri itu sangat madut sekali sama kiainya. Itu wah banyak banget lah, dan itu banyak banget itu. Apa yang terjadi? Itu rencananya mau dibikin apa duitnya? Ya bangun pengembangan pesantren lah ya. belajarnya, musola dan seterusnya gitu. Fasilitas pesantren. Dan yang terjadi adalah pembangunan itu yang pertama ya dibangun musolanya dan seterusnya itu fasilitasnya dibangun gitu ya. Tapi yang terjadi malah akhirnya ngebangun juga rumahnya. Ya. Rumahnya ikut dibangun. Ya. Terus kamarnya segala macam itu direnovasi, dibikin. Ya pokoknya kalau misalnya saya harus detail ya, itu akan gampang ketahuan gitu ya. Jadi saya agak samar-samar aja ceritanya ya, biar nggak ketahuan gitu. Tapi polanya mirip loh Mas memang. Iya. Iya, dan pesantren saya. itu kan keuangannya juga nggak beres. Sampai akhirnya di total ya, ketika kan ada yang tukang nyari sumbangannya juga, ya kan, yang nggalangin dana itu juga masih santri gitu. Iya. Setelah dapat dikasih lah ke Kiai. anaknya Pak Yai pada saat itu. Gus. Ya. Gus gitu. Dan si uang itu nggak ada kejelasan Iya. mana laporannya, itu nggak ada sama auditnya, sekali. nggak ada publikasi penerimaannya. Ya. Nah ketika di total itu seharusnya udah sangat lebih, tapi akhirnya ya nggak ada gitu, nggak ada laporan. Bahkan yang kebangun tuh cuma ini cuma di chat doang, asem. Dan tau nggak apa yang terjadi? Setelah itu dibangun nggak lama, ambruk. Musola. Ambruk. Bahkan yang tadinya rame, tau nggak, santri-santrinya pada pergi. Kayak nggak berkaja, santri-santrinya pada pergi gitu. Sepi. Dan akhirnya para alumni itu yang dulunya sering banget main ke situ gotong royong, sekarang udah pada nggak ke situ gitu. Udah nggak pada datang gitu. Itu ya satu yang masih sejalan dengan mungkin mau ditambahin. Tapi saya pernah loh Pak, ada muncul perkataan seperti ini dari Gus saya. Tidak ada demokrasi di dalam pondok pesantren. Jadi apa lawannya dari Otoritarianis. iya Monarki. Iya. Otoritarianisme. Iya. ya semacam jadi kayak durhaka gitu sama orang tua kalau kamu sampai menuntut satu apa ya Sikap yang terbuka gitu. terbuka, Iya. demokratis gitu ya. Demokratis, iya. Betul. Nah, ya kalau saya juga pernah ini ya. Saya kan lama di Sulawesi ya. Kalau di Sulawesi itu karena tipikal masyarakatnya juga cenderung lebih belak-belakan dibanding di Jawa. Yeah. Nah, saya punya pengalaman 2 kali juga berkunjung ke pesantren. Satunya diasuh sama teman, satunya anak teman saya di situ gitu. Nah, saya lihat mereka itu memang kontrol sosial terutama yang menyangkut pengumpulan dan pengelolaan dana pesantren itu cukup mungkin lebih terbuka dibanding di beberapa tempat di Jawa yang saya ceritakan tadi ya. Ya apalagi tadi ada mempertajam bahwa ya kalau bosnya bilang nggak ada demokrasi dalam pesantren berarti seolah apapun yang dilakukan oleh pihak pengelola pesantren itu nggak boleh diganggu gugat gitu ya, nggak boleh Nabi aja. Nah itu jadi sayangnya menurut saya gini ya, kan ada jenis pesantren yang selalu dibilang itu ini kan pesantren tradisional, mana kita nggak punya spirit untuk membuat laporan keuangan yang rapi, membuat audit, apakah orang luar boleh mengaudit pengelolaan hasil pengumpulan dana kita gitu kan. Jadi seolah-olah cara mengumpulkan dana dan cara mengelola bagaimana duit itu digunakan itu akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak kiai dan gus-gus di situ gitu. Nah itu menurut saya resikonya adalah menimbulkan
kehilangan orang jadi kehilangan kepercayaan terhadap institusi pesantren ya, itu yang tadinya mungkin ya, apalagi kan pesantren sendiri kan secara umum beberapa ada kategori pesantren yang mendapatkan semacam bantuan pelaksanaan kegiatan kurikulum itu dapat bantuan dari pemerintah. Iya, ada lewat Ditjen Ponpes atau apa lagi saya lupa. Ini termasuk yang buku diniyah itu kan gitu ya. Nah itu kan juga salah satunya kan penyerapannya itu dari dana situ sebenarnya. Pesantren maupun MDTA itu juga menggunakan dana yang dikucurkan lewat mekanisme bantuan pemerintah. Nah, yang selalu menjadi atau yang beberapa kali mencuat itu kan memang terkait dengan pengelolaan dana. Tidak transparannya pihak pesantren melaporkan untuk apa aja dana yang mereka peroleh itu digunakan gitu, kemana aja larinya gitu. Nah, akhirnya yang menjadi korban menurut saya salah satunya kan pihak internal juga udah ngerasain, ada kan internal lah gitu ya, yang ada dalam lingkungan pesantren yang melihat sendiri bahwa hal-hal seperti itu juga akhirnya menjadi kegelisahan bahkan oleh bukan orang luar, orang dalam pesantren sendiri merasa itu juga dikeluhkan gitu ya. Tapi ada sendiri pengalamannya, maksudnya kan kita tahu ini bahwa kita nggak bermaksud menjustifikasi atau mengeneralisir soal bagaimana pesantren itu nggak mampu amanah lah gitu ya. Tapi kan beberapa kasus kan akhirnya yang mencuat kan seperti itu ya. Kita belum ngomong lagi soal misalnya bagaimana oknum-oknum tertentu menyalahgunakan jabatannya, kewenangannya untuk kepentingan dia pribadi gitu ya. Kita belum ngomong di situ. Ini kalau dari sisi pengelolaan dana aja kan kita udah lihat ya beberapa kasus yang kita tahu secara detail kan menunjukkan bahwa memang ternyata institusi pesantren ini butuh perhatian untuk di apalagi kan ini kan alam keterbukaan kayak gini kan, harusnya memang baik dari sisi masyarakatnya kita sebagai orang luar maupun dari institusi pesantren juga harusnya punya komitmen bersama lah untuk membuat image pesantren ini menjadi jangan sampai terpuruk gitu ya. Ya saya pribadi sih walaupun bukan orang pesantren, tapi saya nggak pengen orang menganggap pesantren sebagai pilihan terakhir orang untuk menyekolahkan anaknya gitu. Tapi ada sendiri kan juga bapaknya juga guru ya? Iya. Guru di pesantren. Di pesantren juga di madrasah. Bukan pelaku kan? Tapi itu apa yang menurut Anda menjadi pemicu terbesar dari iklim atau kondisi seperti itu kayak yang kita cerita tadi itu, apa pemicu utamanya? Apakah karena orang-orang terlalu manut sama kiai sampai orang untuk membantah kebijakan kiai itu juga nggak berani, takut kualat segala macam, apa gimana? Karena saya melihat ada semacam doktrin yang berusaha brainwash lah. Iya. Sampai ke tahap itu gitu, karena tidak ada demokrasi di dalam pondok pesantren, itu bagian dari su'ul adab gitu. Siapa yang nggak takut santri yang seolah-olah itu kalau sama orang tua sebagai kedurhakaan, masuk neraka kamu gitu. Kemanutan kita ini, kepatuhan kita ini yang dimanfaatkan oleh pihak otoritas untuk berbuat sewenang-wenang. Jadi mereka merasa memiliki kuasa yang lebih. Saya nggak ada yang mengawasi, saya tidak ada yang berani menyalahkan saya. Akhirnya ya udah sesuka saya aja, dan kembali lagi ke watak dasar manusia, sisi manusia yang serakah itu yang membuat dia berlaku seperti itu gitu, dengan memanfaatkan uang yang ada di pesantren. Iya, tapi kan yang kita tahu kan kayak di Jawa ya, di Jawa itu kan memang
bukan tradisi apa ya, warga itu ketika diminta sumbangan untuk urun rembuk, ada renovasi atau apa, itu kan memang ketika nggak nyumbang itu rasanya pasti berdosa gitu ya. Iya, nggak enak. Karena ini selain ini pesantren ada di lingkungan tempat tinggal kita, ini juga untuk akhirat kok gitu ya. Ya. Gitu. Jadi kalau nggak nyumbang itu rasanya berat gitu ya. Nah sayangnya ketika keterlibatan aktif warga untuk bersama-sama membangun pesantren yang ada di lingkungan dia itu kemudian besar, dananya juga terkumpul. Nah itu yang menurut saya ujian selanjutnya adalah apakah duit itu bisa dikelola dengan baik kan gitu ya. Nah kalau saya pribadi sih dengan bahasa tidak ada demokrasi di dalam pesantren itu menurut saya juga hal yang sekali lagi ya kurang sehat karena bagaimanapun seorang pimpinan pondok pesantren itu kan punya tanggung jawab dunia akhirat ya. Iya. Apakah itu terkait dana, apakah itu terkait keberhasilan sebuah pesantren menciptakan santri-santri lulusan ya lulusannya yang baik lah gitu kan. Nah, saya kurang tahu ya, tapi sejauh ini menurut saya belum ada semacam apa ya, semacam mekanisme pengawasan atau audit independen untuk yang khusus untuk meng-cross check ke cash flow keuangan pesantren begitu ya, dari mana mereka peroleh, kemana duitnya lari, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pelaporannya. Saya pribadi belum tahu ya, mungkin ada tapi saya nggak tahu. Nah tapi kan dengan ketidaktahuan saya itu juga ya, dari cerita Adha tadi dan Mas Sasori kan akhirnya saya sedikit banyak kan mengambil kesimpulan, kok pesantren bisa ini ya, bisa maksudnya mohon maaf ya, bisa sejahat itu gitu ya kan. Apakah semua pesantren kayak gitu, atau jangan-jangan itu memang tergantung kelas pesantrennya. Ada yang kelas masih terlalu apa namanya, terlalu, kan ada tipikal pesantren modern lah ya, yang mungkin secara administrasi manajemennya udah lebih modern atau lebih transparan gitu ya. Nah itu kan maksudnya hal-hal terkait soal pelaporan keuangannya, laporan kegiatannya, program-programnya itu kita bisa akses lah gitu ya. Tapi pesantren-pesantren yang lain kan kita nggak tahu nih. Mereka kadang-kadang, ini bahasa saya ya, mohon maaf kalau saya salah ya. Kadang-kadang kan memanfaatkan sentimen tadi itu, sentimen orang kalau nggak berpartisipasi itu kok rasanya berdosa gitu, karena ini buat pesantren juga kok, buat anak-anak kita juga untuk nanti mereka sekolah di sini kok, toh ini juga ada dalam lingkungan kita, menjadi pesantren ini menjadi kebanggaan warga kita di sini gitu ya. Padahal tidak selalu begitu. Kalau ini Pak, sering itu di rumah saya didatangi sama orang yang mengaku sebagai anak pondok, membawa kalender, menjual kalender. Oh, oke. Jadi Pak, ini untuk pembangunan pondok pesantren, jadi mohon beli kalendernya gitu. Nah, ketika saya di pondok, saya diminta untuk menjadi penjualnya. Jadi setiap pengurus itu, terutama yang bagian semuanya sih, itu diminta untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Itu dipetakan, saya ini orang mana, Gerobokan, Nepal, iya. Semuanya itu disuruh pulang membawa misal 100 kalender. Kalian harus menjual ini, satu kalender harganya 100.000. Itu data ke pondok pesantren juga. Tapi kalender ini hanya digunakan sebagai alat, ya sebenarnya pengen minta sodakohnya aja. Padahal kan kalau harga kalender sebenarnya berapa sih? 25.000. Sisa lah gitu. Dan ketika ada pembangunan pondok itu, satu santri dibekali satu proposal untuk dimintakan ke tempat tinggalnya masing-masing. Itu seluruh santri minimal, ada batas minimalnya 300.000 per orang. Jadi mau dapat sumbangan
berapa terserah, tapi minimal 300.000. Kalau nggak dapat berarti kamu harus bayar 300.000. Oh, akhirnya dibebankan santrinya gitu ya? Betul. Jadi setiap sumbangan yang mengatasnamakan pondok pesantren itu tidak selalu murni Untuk pesantren. Sampai kalau di kasus pondok saya itu si ininya kan ada tukang kulinya ya Pak yang bangun pondok itu. Ketika ada proyek kalender bilang gini, itu nanti kiaimu ganti mobil apa lagi? Gitu. Karena saking seringnya setiap tahun ketika ada proyek itu selalu ganti mobil, renov rumah. Seperti yang Mas Sari katakan, itu persis sekali Pak. Polanya sama. Yang mintanya pembangunan apa, tapi yang dibangun apa? Yang dibelanjakan ke mana gitu ya? Oke. Ya, maksudnya kita ini sekali lagi bukan dalam rangka untuk menjadikan pesantren ya kita ngomong ini ya, bukan ya. Tapi ya kita nggak tahu ini kan sebenarnya kan bentuk dari overthinking kita ya, keresahan kita sama-sama mungkin ya. Kok institusi yang tujuannya mulia kan, mencetak generasi Islam yang bermanfaat untuk masyarakatnya kan itu tujuan sederhananya. Tapi ya sekali lagi kalau misalnya dengan kasus-kasus seperti itu, saya nggak tahu apakah memang itu tidak bisa tersentuh oleh hukum kah, atau karena memang aparat hukum kita juga takut sama kiainya, saya nggak tahu tuh. Tapi kan yang secara umum yang kasihan kan gini, bahwa dana operasional untuk pesantren itu kan memang ya pasti dibutuhkan ya. Semua pesantren pasti butuh dana operasional, tapi bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana duit itu dikelola kan itu yang menjadi pertanyaan ya. Maksudnya ya makanya kenapa dalam agama kan yang paling lama hisapnya kan orang yang kaya ya. Duitnya dari mana, dibelanjakan kemana kan gitu ya. Kalau orang miskin mah lempeng-lempeng aja gitu. Cuma yang kasihannya untuk kasus-kasus seperti tadi kan akhirnya salah satu yang menjadi korban terbesarnya itu adalah santri dan orang tuanya santri gitu, karena mereka jadi seolah-olah dijadikan ya mohon maaf ya sapi perah untuk kepentingan pesantren yang justru nanti menggunakan duit itu juga kurang amanah sih menurut saya gitu. Nah saya nggak tahu kayak kasus di tempatnya Mas Asori ini pesantren udah bubar atau gimana tuh? Kayaknya udah bubar deh. Tapi kiainya masih ada? Udah wafat Pak. Udah wafat, dan itu juga bukan dari Pak Yainya tapi dari anak-anaknya. Sama itu dari anak-anaknya. Gini loh, saya tuh pernah dikasih tahu ya, kalau kamu pengen kaya dengan cara yang mudah, saya pernah dengerin. iya, bikinlah yayasan. Iya, yaitu pesantren, panti asuhan, sekolah gitu ya. Pasti kaya gitu, karena di situ ladangnya duit. Iya. Uang dari pemerintah, Iya. ya kan, dari pemerintah nih, dari pemerintah, dari para santrinya, para donatur. Wah, makanya tuh, kita nggak usah heran kalau misalkan nggak semua. Ada gus-gus atau Pak Yai atau pengurusnya gitu ya, atau di pondok pesantren, di panti asuhan, sekolahan, itu semuanya kaya-kaya gitu. Padahal kan gaji kepala sekolah itu berapa sih? Ketua yayasan itu penghasilannya per bulan berapa sih? Tapi kok mereka bisa kaya mendadak? Temen saya orang Cibinong Bogor. Tahu mungkin ya Bapak juga. Iya, Bogor kayaknya saya. Iya, jadi Bogor, ya. dulu itu dia pernah kerja di panti asuhan, yayasan panti asuhan. Nah, dia itu keluar karena dia juga pesantren kan dulunya, anak pesantren, agamanya lumayan paham lah. Dia keluar itu gara-gara, jadi setiap ada duit yang masuk, itu nggak pure semuanya kasih ke ini. Jadi ibarat ada uang 100 juta. Itu yang 20%-nya masuk ke ya pembangunan, makan anak-anaknya di situ. Sisanya itu dibagi sama para ya si direkturnya, terus karyawan-karyawannya. Dan sampai akhirnya itu kayak nggak tahan kok. Ini kita itu dapat amanah untuk dititipin anak-anak fakir gitu ya, anak-anak
bukan anak-anak yatim piatu gitu ya, dan fakir miskin mungkin. Iya. Tapi malah kita mengkhianati itu. Sedangkan kita yang pendusta agama itu kan yang ini kan, yang membiarkan fakir yatim. Iya, kita telantarin. Nah, mereka bukan hanya mendustakan ya kan, mereka mengkhianati gitu loh. Dan itu makanya buat teman-teman ya, kalau misalnya mau masuk pesantren atau misalkan ada anak yatim gitu yang perlu diasuh gitu ya, lihat dulu nih. Lembaganya lihat dulu nih. Ini lembaga yang memang untuk bisnis apa memang kemanusiaan? Itu bisa dilihat loh. Iya. Dari bagaimana para pengasuhnya. Kita bisa ajak ngobrol loh. Bagaimana karakternya itu bisa diajak ngobrol loh. Bagaimana kehidupannya, glamor apa, no ya kan. Gitu. Oke. Berarti memang yang kita lihat kan juga ada beberapa oknum ya, mungkin kita nggak bisa sebut semuanya. Beberapa oknum yang menjadi sorotan karena mereka ini orang-orang yang bergelut di dalam bidang dakwah agama, tapi kok hidupnya bisa seglamor itu ya. Bukan glamor sih katanya, glamor. Ada NG-nya di depan. Nah, maksudnya itu aja kan dari situ aja bisa terukur nih kualitas si oknum itu kan tercermin dari bagaimana gaya hidupnya ya, gitu, bagaimana gaya hidupnya. Apalagi kalau kemudian dia punya bisa yayasan atau punya lembaga pendidikan ya, itu maksud saya menyambung tadi apa yang disampaikan Mas Astori itu kan, ya kita perlu mengkurasi atau mengcross-check kembali lembaga-lembaga kayak gitu, apakah layak itu menjadi tempat orang menitipkan putra-putrinya sekolah agama gitu ya. Ya bagi saya sih mungkin ada beberapa lembaga yang secara profesional itu bisa mengelola duit dengan amanah, dengan jujur gitu ya. Tapi sependek yang saya tahu itu jumlahnya sedikit gitu. Sementara kan jumlah pesantren kita ya teman-teman bisa Google sendiri lah, jumlah pesantren di Indonesia ini kan banyak banget ya. Banyak lah, dan yang saya tahu penyerapan penggelontoran dana bantuan untuk operasional pesantren dari pemerintah itu menyerap hampir 60% dari total pesantren yang ada di Indonesia gitu. Nah artinya sekian banyak titik yang ya dibutuhkan keterlibatan aktif warga kita ini semua untuk sama-sama mengawasi lah gitu. Tapi yang satu yang menarik buat saya kan sebenarnya gini, ada semacam tadi ya. Kalau kita kembalikan ke pembicaraannya Mbak Ana tadi kan, ketika kita dinyatakan kalau bahasanya ada tadi memberontak atau melawan sebuah sistem yang sudah bertahun-tahun diterapkan, itu kita dibilang selalu ada. Kita dibilang nggak punya adab terhadap kiai atau orang berilmu atau orang alim gitu kan. Tapi kan yang kita bicarakan di sini orang-orang yang sedang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang kita anggap harusnya memberikan contoh terbaik soal bagaimana mengajarkan kita mengelola duit secara amanah, memperlakukan orang lain secara adil, kemudian jujur, kemudian tidak memperkaya diri sendiri, tidak semena-mena terhadap orang yang ada di bawah tanggung jawab dia, karyawannya atau apalah gitu kan gitu. Nah, yang menjadi sorotan saya adalah itu tadi. Saya tadi kan mulai dari bagaimana kultur di Jawa itu memang kan sedikit berbeda dengan kultur misalnya yang saya pernah lihat di Sulawesi misalnya kan. Nah, sedikit banyak di Sulawesi itu cenderung sedikit lebih terbuka karena orang-orang di sana itu masih lebih frontal secara komunikasinya gitu ya, gitu. Jadi Lebih belak-belakan gitu ya. Belak-belakan gitu. Nah kalau di Jawa ini kan ya kayak kita waktu kita ke Jombang, saya ke Jombang itu bolak-balik masuk ke Tebu Ireng, masuk ke Tambak Beras. Padahal saya bukan kiai, saya sama teman-teman lah. Itu cuma karena kita santri situ tahu kita itu adalah tamunya kiai. Itu mobil kita masuk itu semua tuh pada nunduk ini.
Iya. Ya, saya pribadi pun merasa saya nggak pantas menerima perlakuan seperti itu ya. Tapi maksud saya adab seperti itu menurut saya juga dalam pandangan saya yang awam ini berlebihan juga sih. Karena itu akhirnya nanti akan menumpulkan insting insting kritis kita gitu ya. Ya mentang-mentang kita punya mobil, pertama, yang kedua mobil itu seolah-olah udah ditandai sama santri bahwa ini mobil ini baru temannya kiai loh. Belum kalau kiainya sendiri udah gimana lagi kan memperlakukan kiai sedemikian takzimnya gitu kan. Tapi kalau dari saya Pak ya, sebenarnya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Itu diajarkan kita ketika bermasyarakat ketemu dengan orang yang lebih dewasa gitu ya. Takzim gitu ya. Iya. Karena saya Pak dulu itu pernah pakai baju biasa aja. Kan adik saya kan mondok di ini ya di Butet ya. Nah saya kan mau ngunjungin adik saya kan. Nah itu saya dengan pakaian yang sangat sederhana sekali lah, nggak pakai peci, nggak pakai apa karena lama dah. Yang penting saya masuk, saya ngasih duit terus pulang lagi gitu ngobrol bentar. Jadi saya masuk itu saya diperlakukan dengan sama gitu, diperlakukan sama dengan orang-orang yang memang pakaiannya tuh rapi gitu lah. Sampai dianggap wali gila kali. I don't know ya. Wali tapi gila gitu ya. Nah ini bagi saya kalau itu nggak masalah ya. Justru yang bermasalah itu yang kita itu samina watona buta. Kita nurut tapi buta gitu. Kita diajarkan apa ya? Sistem feodal di situ tuh di pesantren kita membiarkan itu. Kayak misalnya nih, kalau misalnya sampai duduk kayak gini kan, nggak apa-apa. Menurut saya itu sopan gitu ya. Tapi kalau karena masih anak kecil kan Pak ya, masih apa ya? Mereka itu masih di tahap dilatih lah. Iya. Pengaruhnya. Nah karena saya juga pernah sama Kiai itu dibilangin untuk kalau misalkan saya udah ada di lingkup kerjaan gitu ya, udah kamu tuh nggak usah pakai bahasa babasan, pakai bahasa Jawa aja gitu ya, pakai bahasa Jawa tapi Jawanya masih sopan gitu dengan Mas kepriben semangat durung ya kan, masih sopan gitu, logatnya nadanya masih sopan, nggak harus pakai babasan gitu. Babasannya kayak gimana? Yang kayak gimana? Babasan itu bahasa lemes. Pun Pak, pun Rama Inggilnya lah ya. Iya, gitu. Nah, bagi saya itu masih nggak masalah. Yang penting itu jangan sampai sistem feodal di pesantren itu menjadikan kita tuh tadi nggak mau mengkritisi si pemilik pesantren. Iya, karena apa? Saya tuh dulu pernah diajarin gini, Pak. Kalau misalkan ada Gus atau siapa gitu ya, kalau jalan tuh harus ngesot gini, ngewot. Iya. Dalam hati, merasakan. Ini capek, boy. Ini ngabisin waktu. Maksudnya, saya hormat dengan Anda, kan? Saya hormat gitu ya. Tapi setelah itu udah selesai. Bagi saya ya, ini mohon maaf buat para santriwati yang nggak setuju. Tapi bagi saya itu kalau sampai ngesot kayak gitu, saya nggak setuju sekali. Itu kayak zaman pribumi yang ngesot di depan Belanda. Orang Londo, iya. Ya itu maksud saya, mungkin ada beberapa hal positif yang kita bisa ambil ketika santri itu atau lingkungan pesantren itu diajarkan sopan santun terhadap orang tua atau orang berilmu ya. Tapi ketika porsinya berlebihan, menurut saya ya, porsinya berlebihan itu akhirnya itu tadi menumpulkan sikap kritis kita terhadap hal-hal yang bisa diperbaiki lah gitu ya. Dan terjadi di pesantren berlebihan. Ya, saya sih tidak menyalahkan bagaimana kultur di Jawa apa ya, bukan. Emang di Sulawesi beda Pak? Pesantren di Sulawesi dengan di Jawa beda? Hampir semuanya sama, tapi sedikit berbeda dari soal bagaimana keterbukaan aja sih. Pandangan Pak Irfan lebih bagus di Jawa apa di? Ya mungkin kalau di Jawa itu secara mungkin kualitas SDM-nya mungkin lebih baik lah gitu ya. Tapi kalau di Makassar atau di beberapa daerah di Sulawesi itu di Bulukumba, di Maros saya pernah lihat juga itu pesantren di sana itu warganya itu aktif gitu. Jadi hampir tidak ada ruang untuk mengelak dari pertanyaan-pertanyaan orang tua santri gitu loh. Oh, nah, jadi terbuka ya, Mak? Lebih terbuka. Mereka komunikasi itu kayak dia belak-belakan aja gitu. Nah, tapi itu pun juga mungkin nggak semua
tempat di Sulawesi juga kayak gitu mungkin ya, karena yang saya lihat aja gitu. Nah tapi yang menjadi penekanan saya ada tradisi yang itu tadi mendudukkan ya secara feodal tadi bahasanya Mas sorry ya. Feodalisme itu akhirnya mendudukkan orang-orang tertentu seolah-olah tidak tersentuh gitu ya. Nggak boleh dikritik, nggak boleh dipertanyakan, nggak boleh diutak-atik kehidupan pribadinya gitu. Nah justru harusnya, kalau saya sih harusnya kebalikannya, karena justru mereka lah yang dituntut untuk menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya kan gitu ya. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain secara baik, bagaimana mereka amanah terhadap harta gitu kan, tahta dan terus Rosdiati ya, atau Rosdiati namanya siapa sih? Harus Diana ya gitu. Tapi kalau ada sendiri ngeliatnya gimana? Maksudnya pembicaraan kita ini arahnya itu apakah gelap gitu ya? Gelap enggak? Atau maksudnya ada sendiri melihat institusi pesantren itu, lembaga-lembaga pendidikan yang berbentuk pesantren itu idealnya seperti apa sih? Terutama misalnya kalau kita bicara dari tradisi orang Jawa lah gitu ya. Pasti harus ada sopan santun, itu harus ya Pak. Tapi ada batas yang harus ditetapkan dalam kerangka sopan santun itu. Mana yang termasuk perlu dan mana yang sudah berlebihan. Terus terkait dengan tadi kasus yang sudah kita bicarakan, seolah-olah ketika seseorang sudah menjadi kiai, dia tuh sosok yang tidak tersentuh oleh apapun, yang bisa melakukan apapun. Itu yang seharusnya kita kritisi gitu. Seharusnya dia menjadi sosok yang seterbuka mungkin atas pemikiran-pemikiran yang ada pada santrinya. Karena ini kan dia menampung banyak orang dengan banyak pikiran. Seharusnya dia bisa mengelola itu dengan baik, tidak hanya dalam musyawarah tapi dalam diskursus keilmuan gitu Pak. Idealnya seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi kan yang saya lihat nih ya, sependek yang saya lihat, beberapa kiai itu memang cenderung diperlakukan seperti raja ya. Ya, jadi bahkan untuk tamu-tamu yang datang ingin menemui beliau langsung aja kadang-kadang protokolnya ribet gitu ya. Karena maksudnya kan justru ya dalam pandangan saya sebagai orang awam, kiai ini justru harusnya orang yang berada di garda terdepan untuk bertemu sama siapa aja sih. Terutama bukan orang yang jangan memposisikan diri seperti orang yang istimewa gitu menurut saya sih ya. Wali. Ya, saya sih bukan bermaksud menyerang person tertentu, bukan. Tapi ya saya juga ada beberapa pengalaman yang kok kayaknya lebih gampang ketemu sama bupati deh kalau gitu ya, dibanding sama kiai. Soalnya kiai ini memang kalau bukan tamu yang mendatangkan manfaat buat beliau pribadi mungkin ya, beliau nggak mau nemuin gitu. Padahal bupati dan kiai sama-sama berkontribusi untuk umat. Ya. Nah, ada satu kasus juga saya nggak usah sebut ya kotanya tapi masih di pulau ini juga. Saya masuk ke, ya itu tadi kita udah nggak sempat ketemu sama kiainya, belum masih menunggu kabar dari ajudannya lah gitu ya. Oh kiainya belum bisa ditemui lagi apa gitu. Nah tapi di depan pintu masuk seandainya kita diizinkan masuk itu udah disediakan kayak kotak itu, jadi saya buat ngasih duit itu ya? Ngasih duit, saya tanya kan, itu kotak buat apa ya? Oh itu jenengan kalau nanti nemu kiai, itu nanti bentuknya, saya lupa istilahnya ya. Tapi seolah kita itu, ya mungkin kasar bahasa, seolah kita setoran untuk, atau infak lah gitu, seikhlasnya gitu. Ya tapi maksud saya kan, kita datang ke situ memang ya, tapi itu kasus satu aja yang saya temuin gitu ya. Selebihnya nggak ada yang kayak gitu lah. Itu. Nah itu yang menjadi keprihatinan saya adalah ya institusi pesantren ini kan beberapa tahun terakhir ini kan menjadi sorotan ya, menjadi sorotan yang tidak hanya kasus-kasus yang tadi misalnya soal anggaran segala macam, tapi juga
banyak kasus ya Pak ya. Ya, beberapa kasus terkait person-person atau oknum-oknum di dalam itulah gitu ya. Nih Pak, saya tuh pengen banget ya. Kita bicara seperti ini, kita mengkritik betapa Maaf ya. sebagian gelapnya pesantren. Oh iya, sisi gelap pesantren. Iya, bukan berarti teman-teman itu akhirnya antipati dengan pesantren. Oh, nggak ada maksud ke situ. Iya. Karena ya adik-adik saya juga pesantren, kakak saya juga pesantren gitu. Dan mereka sangat baik gitu, punya bekal yang baik ketika dia di masyarakat. Yang ingin kami kritisi itu ya aturan-aturan yang ada di pesantren dan tingkah kalian wahai para oknum, ya kan? Yang kayaknya tuh low banget gitu. Low. Kayak misalnya gini Pak, saya tuh pengen banget ya, mungkin ada juga yang ngalamin. Di pesantren itu kan banyak sekali kasus free LGBT. Free LGBT, iya. Meryl, tau nggak Meryl? Tahu. Iya, Meryl kan. Meryl Lah, apa? Meryl itu apa sih, ya kan? Itu kan Siapa? Meryl itu, Enggak benar, saya nggak tahu. Saya mungkin pernah baca tapi lupa. Meryl itu cowok yang suka cowok gitu Pak. Jadi karena di pesantren itu kan ya cowok tidurnya, mainnya semuanya dengan cowok, cewek, apapun itu dengan cewek. Nah sehingga akhirnya karena keterbiasaan mereka dengan sama jenis, akhirnya dia menyukai lah sama jenis itu. Dan itu Pak, kisah-kisah itu bukan hanya di satu pesantren, tapi di banyak pesantren. Makanya kayak ada teman kita ya, namanya Ustadz F, itu juga dia bilang paling susah gitu ngurusin mereka-mereka yang Meryl gitu, yang suka sama jenis. Dan itu kan di pesantren, potensi untuk kita cari korban itu gampang banget karena tidurnya pun bareng gitu. Dan di pesantren itu anak-anaknya juga masih pada bocil. Ya. Jadi Dan sedang memasuki usia pubertas. Ya? iya, para korban-korban itu ya sebagian besar mereka nggak mengadu, bahkan menciptakan sosok baru yang sama ngelakuin kayak gitu. Jadi akhirnya tuh ya kita nggak bisa menafikan itu ya. Banyak ya orang-orang yang kayak gitu, jadi kayak free LGBT gitu. Free LGBT. Makanya para pondok pesantren itu tolonglah ini diperketat gitu ya. Tolong ini diperketat karena kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ya, baik di kehidupan kita secara umum, kita sangat mengutuk, bukan mengutuk, artinya kita menolak gitu, menolak paham-paham LGBT gitu. Kita menolak itu. Tapi dari ruang yang untuk mereka tumbuh itu malah justru cikal bakalnya di situ, ya kan? Kita masyarakat luas berkampanye untuk menolak paham LGBT, ya kan? Netizen ketika ada LGBT yang mengkampanyekan bahwa LGBT itu adalah hak kesetaraan manusia dan seterusnya, bla 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 gitu ya. Nah netizen itu mengkanter itu gitu. Tapi ruang untuk tumbuh di pesantren justru datang dari pesantren. Justru iya cikal bakalnya ada di situ gitu loh. Nah makanya para kiai, kami minta tolong ya, para kiai, para ustadz, para pengurus-pengurus, tolong itu diperketat, kasih edukasi gitu ya. Tolong kasih pemahaman bahwa ketika ada kasus seperti ini laporkan ya kan. Oke lah mungkin kita nggak fokus ke pencabulan perempuan sama para santriwati dicabulin sama kiainya gitu ya. Karena ini udah terlalu banyak yang bahas. Jadi ini yang belum ada kayak kasus Meryl ini ya ada yang bahas tapi nggak booming, nggak begitu booming dan seperti ada yang menutupi kasus ini loh. Seperti ada agenda besar yang memasuki dunia pesantren agar LGBT ini berkembang subur di Indonesia, masyarakat Indonesia. Ini konspirasi ya. Menyasarnya ke pesantren kan. Iya, saya jadi berkonspirasi bahwa ada oknum-oknum ya kan, yang mereka tuh memiliki agenda gitu untuk memasuki ini nanti kamu kasih ini ya, kamu kasih ini ya, kamu masuk pesantren ini ya, ayo ciptakanlah dunia per LGBT yang di Indonesia ini semakin masif lagi. Ya jadi buat teman-teman yang ada di pesantren ya, perhatikan ini ya. Udah itu aja. Iya, menarik juga ya. Ada apa ininya? Tanggapannya soal kasus Meryl ini? Oh iya, asli nggak sih? di pengalaman ada nggak? Ada. Jadi kalau di istilah pondok pesantren saya itu amrot. Kalau laki-laki sama laki-laki ya. Amrot. Amrot.
Saya nggak tahu itu artinya apa, tapi saya pernah lihat status teman saya itu ngamrat dulu deh gitu. Astaga. Itu artinya dia sedang ketemuan sama si Ya. Pacarnya lah, iya, pasangannya. laki, gitu. Kalau yang perempuan istilahnya nggak tahu saya istilahnya, tapi itu tuh apa ya Pak, bukan berlindung ya, tapi ada di bawah embel-embel kakak adean. Jadi abang-abangan, kalau di ini abang-abangan, adik-adikan gitu ya. Iya, jadi karena dia tidak punya siapa-siapa di situ, maksudnya orang tuanya di rumah, akhirnya kan yang Dia butuh sosok yang melindungi dia, betul. tempat dia ngobrol gitu ya. Pada akhirnya deket, dan ada beberapa kasus yang sampai terjadi hal semacam itu ya, di kamar mandi perempuan dan perempuan. Lesbian gitu ya. Iya betul, dan itu di pesantren terjadi di usia pubertas, di usia pertumbuhan mereka masih LKS, dan itu sempat viral di desa saya gitu. Nah ini maksud saya, hal-hal seperti ini kan apakah terdeteksi oleh pengelola pondok pesantren atau gimana itu biasanya? Kalau pas saya jadi mahasantri itu ternotis Pak. Gimana ininya membaca itu indikasi ini orang punya kecenderungan seksual yang menyimpang gitu? Mungkin saya nggak tahu ya kalau dari perspektif kiai seperti apa. Cuma kalau di pondok itu ada polanya, kayak si mbak ini bareng sama mbak ini terus, tidurnya bareng. Ini senior sama junior nih? Iya, senior sama junior. Tidurnya bareng, satu selimut, satu bantal. Nah, itu patut untuk dicurigai. Oke. Mereka kenapa ini gitu? Ya, Meryl, Amrod, dia itu ada hampir kerap kita temui ya. Iya. Kalau bagi saya ya, itu istilah-istilah kayak gitu hilangin aja, udah itu LGBT, udah apa aja. Itu pesantren ada LGBT, mungkin berkembang biak di situ. Ya mungkin mereka yang menciptakan sendiri istilah itu, maksudnya biar nggak terlalu disoroti publik kali kan. Meryl, Amrod gitu. Ya ini yang nyipta itu siapa? Bisa sampai seviral ini, semua pesantren itu rata mengatakan bahwa ini Meryl gitu ya. Nah itu siapa? Yang nyiptain itu kok bisa semasif itu? Malah saya mikirnya tuh kayak ada agenda besar itu. Betul, yang bikin pesantren itu ruang yang aman untuk para LGBT. Ya maksudnya selain itu juga kan, kalau kita bicara soal misalnya Ustadz Nurudin kan salah satu kritik terbesar beliau terhadap beberapa tokoh liberal di luar, di Indonesia juga itu kan, bahwa mereka itu Ustadz Nurudin bilang bahwa banyak tokoh yang berusaha membangun ekosistemnya itu, ekosistem paham liberalnya itu dari basis pesantren. Karena basis pesantren ini cenderung punya, selain jumlahnya banyak, santri itu ya, jumlahnya banyak, mereka juga masih punya semangat belajar yang menggebu-gebu dan seringkali nggak punya filter yang cukup kuat untuk mendeteksi apakah ini sesuai sama ajaran Islam apa enggak gitulah. Ya, Sanul itu pernah ngobrol sama saya kan, gitu. Kalau saya sih merasa terpanggil untuk membentengi terutama teman-teman santri lah gitu ya, supaya mereka nggak gampang terpengaruh sama paham-paham yang datang dari luar lah, terutama gitu ya. Apakah itu soal ya ekstremisme, radikalisme, termasuk juga itu LGBT segala macam gitu ya. Nah ini menurut saya itu masalah yang kita breakdown soal pesantren ini kan udah berapa lah ya. Walaupun mungkin nggak bisa mewakili semua, tapi harapan kita kan ini menjadi ya semacam informasi bagi yang belum tahu lah, bahwa di pesantren itu perlu pendekatan yang lebih baik lah gitu ya. Mungkin begitu bahasa saya sih begitu. Bahasa cari amannya gitu, Pak. Cari amannya gitu ya. Saya sih juga nggak punya tendensi menghakimi atau mengeneralisir pesantren, dan saya juga tidak punya kapasitas untuk membahas pesantren secara dalam, karena saya pun juga bukan orang pesantren gitu ya. Iya. Kita kan informasinya
basisnya kan hanya dari media sosial segala macam, Google gitu ya. Tapi ini adil loh Pak, ini adil. Yang kita bahas ini ya, orang-orangnya tuh ya, ini adil banget. Pertama, Anda ini sebagai orang yang mondok, ya kan, santri. Pak Irfan orang yang mantau dari luar. Iya. Nah, saya orang yang memang keluarga saya itu, bahkan teman-teman saya lingkupnya itu pesantren. Sehingga akhirnya saya bisa mantau dari orang-orang terdekat, walaupun saya bukan ini ya. Jadi sudut pandang yang keluarganya pesantren kayak gimana, dari luar gimana, dan sebagai orang yang masuk. Jadi sebenarnya ini diskusi itu adil banget. Berarti orang harus subscribe channel kita. Ya tapi saya sih menangkap beberapa poin yang tadi disampaikan Mas Sasoy sama Mbak Atha ini kan, bahwa yang menjadi tantangan kita sekarang gini, terutama misalnya saya nih sebagai orang tua ya, orang yang punya anak gitu ya. Saya sih pengen banget anak saya itu masuk pesantren. Saya pribadi pengen anak saya masuk pesantren, tapi ya saya nggak tahu kalau misalnya level SMA. Tapi yang besar ini kan masih SMP ya. Mana saya tanya mau masuk pesantren nggak dulu ya. SMA mau nggak? Terlihat dia ya kayak gitu ya. Tapi saya dari sisi saya sebagai orang tua sendiri juga merasa apa iya saya yakin untuk masukkan anak saya pesantren gitu ya. Dari pembicaraan kita ini gitu ya. Nah tinggal ya menurut saya memang ya semua kita memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga supaya institusi pesantren ini bisa lebih baik ke depannya. Amin. Ada mungkin ada kata-kata khusus buat kiainya tadi? Udah. Oke ya. Ya. Apa Sob? Kira-kira kata-kata mutiara hari ini apa Sob? Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam ya pokoknya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subbreaker, subscribe karena subscribe itu gratis. Iya. Tapi ini episode yang paling menggebu-gebu. Iya. Apalagi narasumbernya adalah seorang bidadari yang jatuh dari surga di hadapanku. Iya. Oke. Oke. See you.